Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar dari kelas Bikom 4A. Di sini saya akan membacakan review dari jurnal yang saya kerjakan. Yang pertama, review jurnalnya berjudul Studi dan Perbandingan Sistem Operasi Linux yang memiliki fitur Islam atau Linux Sabeli dan Linux Blanco Sejadah. Dan jurnalnya didapat dengan Teknomatika di Palembang. Volume ada halamannya 62 dan 1 sampai 9. Tahun 2016, penulis Mahmud dan Evi Fadilah. Tujuan penelitiannya melakukan perancangan sistem operasi Linux yang memiliki perlindungan terhadap konten-konten pornografi dan nilai ajaran Islam, dan metode penelitiannya untuk mencari jawaban secara mendasar tentang penelitian yang bersifat membandingkan. Objek penelitiannya di Yayasan Penggerak Linux Indonesia atau disebut dengan YLVI. Sebenarnya ingin membandingkan sistem studi dan perbandingan antara sistem operasi Linux Sabeli dan Linux Blanco Sejadah, yang kemudian menghasilkan sebuah saran yang akan menjadikan rujukan untuk menggunakan sistem operasi dengan nilai-nilai Islami. Kelebihannya pun, penelitiannya aplikasi yang terdapat pada Linux Sabeli dan Linux Blanco Sejadah sangat bermanfaat dan sangat membantu para responden untuk mempelajari ajaran agama Islam dan dapat menangkal konten-konten negatif yang beredar di internet seperti pornografi. Kekurangannya namun, dalam pencarian dan tutorialnya yang ada di internet, Linux Sabeli lebih unggul daripada Linux Blanco. Langsung saja dengan review jurnal saya yang kedua, berjudul Uji Performansi OpenVGV pada komunikasi data web service berbasis RESTful. Jurnalnya pun didapat dari Ilmu Komputer atau disebut KLIK di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Volumenya 41 dan halamannya 1 sampai 10. Tahun 2016, penulis Muhammad Jalen, M. Reza Faisal, dan Adityo Adi Nugroho. Tujuan penelitiannya meningkatkan secara berkala jumlah selain yang mengakses secara bersamaan hingga terlihat kemampuan server dalam menangani request. Metode penelitiannya menguji performa berkaitan dengan waktu respons dan ketahanan server web service yang menerapkan OpenVGV dan tidak menerapkan OpenVGV. Objek penelitiannya web service. Hasil penelitiannya web service yang menerapkan OpenVGV tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap ketahanan server dalam melayani request. Kelebihannya, pengujian performa respon menggunakan 2 tahap dan menggunakan metode two-way ANOVA untuk mengetahui apakah OpenVGV dapat mengurangi waktu respon. Kedua, membandingkan rata-rata waktu respon dari hasil data untuk mengetahui bagaimana pengaruh OpenVGV terhadap waktu respon. Kekurangannya bahwa web service yang menerapkan OpenVGV lebih cepat mengalami kegagalan pelayanan jika jumlah selainnya bertambah atau banyak. Langsung lanjut ke review jurnal ketiga. Di sini saya mengambil judul dengan analisis user experience untuk tingkat keterpilihan smartphone Android. Jurnal sama dengan tadi, Ilmu Komputer di KLK Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Volumenya 41 dan halamannya 1 sampai 10. Tahun 2016. Penulisnya Fadilah Muhammad, Adityo Adi Nugroho, dan Dodon Turlanto. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh user experience pada keterpilihan smartphone dan mengetahui perubahan pengaruh user experience pada sistem operasi. Metode penelitiannya digunakan sesuai kebutuhan, yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan kekuatan dari perangkat lunak yang digunakan. Objek penelitiannya pun smartphone. Hasil penelitiannya user experience tidak berpengaruh dalam tingkat elektabilitas smartphone karena ada faktor lain berupa hardware. Kelebihannya bertujuan untuk mengevaluasi suatu desain yang sudah ada dan mengetahui kelemahan dan kelebihan untuk diperbaiki. Kekurangannya, penelitiannya tetapi pada penelitian ini menambahkan fitur sistem operasi Android berdasarkan faktor user experience untuk mengetahui user experience dalam keterpilihan smartphone. Langsung lanjut ke review jurnal keempat. Judulnya saya dapat dengan pemanfaatan registry untuk keamanan sistem operasi pada Windows XP. Jurnal STIM IKMI atau di Cirebon. Volume dan halaman 1/10 0 dan 1-9 tahun 2012.
penulis Nana Suwarna STMcom. Tujuan penelitiannya dapat dengan leluasa melakukan pengaturan pada Windows, baik itu pada desktop, start menu maupun tampilan awal, mematikan fungsi atau add remove program, menyembunyikan contoh panel, dan dijalankan aturan dan dapat membersihkan desktop secara keseluruhan. Metode penelitiannya untuk keamanan dan kenyamanan tampilan desktop dan pelindungan data pada Microsoft Windows XP. Objek penelitiannya Windows XP dengan hasil penelitiannya dan registry diharapkan dapat melindungi keamanan personal komputer dari orang tidak bertanggung jawab melalui Windows XP dan menghindari atau mengunci software dan program dari hal-hal yang dapat digunakan. Kelebihannya, sistem operasi yaitu termasuk sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI, tampilan sangat sederhana, lebih interaktif, dan pengaturan navigasinya network lebih mudah. Kurangnya mungkin Anda sering melihat tampilan nama-nama desktop yang tidak lazim dan perubahan tampilan desktop dari tangan orang iseng, menghapus dan menginstal ulang program sehingga sistem tidak bisa berjalan dengan baik. Langsung lanjut dengan review jurnal kelima. Sini saya dapatkan judul migrasi sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux, Sinduk pada Laboratorium Jaringan Komputer, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Dinamik atau Universitas Stikubang di Semarang, volume dan halaman 2.0 dan halamannya 1-13 tahun 2006, penulis Jati Sasongko. Tujuannya menghasilkan suatu sistem jaringan komputer berbasis Linux Sinduk dan menghasilkan suatu jaringan komputer yang dapat digunakan oleh semua guru maupun siswa untuk menunjang proses belajar mengajar. Metode penelitiannya bagaimana migrasi sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux Sinduk pada sebuah laboratorium jaringan komputer sesuai dengan spesifikasi hardware yang telah dimiliki atau situasi kondisi area yang telah ada. Objek penelitian laboratorium komputer dan hasil penelitiannya pun dengan dibuatnya sebuah jaringan komputer ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan siswa dapat mempraktikkan materi pelajaran yang telah diterima di kelas di dalam laboratorium komputer. Kelebihannya, membangun sebuah jaringan komputer maka dibutuhkan komponen-komponen yang memungkinkan komputer tersebut dapat berkomunikasi. Kekurangannya bahwa kinerja jaringan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sentral atau dari jaringan tersebut. Review jurnal ke-6, saya mendapatkan judul dengan perancangan mobile learning mata kuliah sistem operasi berbasis Android, jurnal simetris, volume halaman 31 dan halamannya 1-6 tahun 2013, penulis Trilis Tironi dan Anteng Widodo. Tujuan penelitiannya menerapkan, merancang dan mengembangkan mobile learning berbasis Android pada mata kuliah sistem operasi. Metode penelitiannya mengembangkan peran lunak dan menggunakan metode software development life cycle atau disebut dengan SDLC dengan waterfall based model. Objek penelitiannya mobile learning. Hasil penelitiannya untuk berinteraksi dengan orang baik melalui suara maupun saling bertukar pesan tertulis, gambar bergerak. Kelebihan penelitiannya menyampaikan bahan pembelajaran elektronik pada komputer mobil agar dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, dan untuk mengakses konten baik disimpan secara lokal pada device maupun dapat dijangkau melalui interkoneksi. Dan penelitiannya bahwa tidak setiap materi pengajaran cocok memanfaatkan mobile learning. Langsung dengan review jurnal ke-7, saya mendapatkan judul perancangan dan implementasi alat bantu sistem navigasi menggunakan modul navigasi berbasis sistem operasi Android. Jurnal Eka Elkomika di Bandung, volumenya 1/1 dan halamannya 1-9 tahun 2013, penulis Dave Emmanuel M. Ichwan dan Noviantoro. Tujuan penelitiannya memanfaatkan keanekaragaman dari perangkat Android dan fitur navigasi untuk diterapkan pada sebuah alat bantu sistem operasi. Penelitiannya memiliki beberapa batasan, diantaranya jangkauan nilai pembacaan lead angle antara 90 derajat hingga 90 derajat, min 90 derajat kurang ini kurang 90 derajat hingga lebih dari 90 derajat. Dan pembacaan arah heading tidak menentukan inklinasi dan deklinasi magnet bumi. Objek penelitiannya perangkat Android. Hasil penelitiannya bahwa perangkat Android versi 2.3.3 dapat diimplementasikan dengan unit kontrol
Arduino ADK. Melalui foto USB, aksesori untuk membentuk sebuah alat bantu sistem navigasi. Perangkat Android diuji coba aplikasi DevSense untuk membaca tilt angle dan arah heading dari perangkat Android untuk mengatur tilt angle dengan meletakkan perangkat Android dalam beberapa posisi tertentu. Flat lens face terbaring relatif terhadap layar perangkat Android. Ukurannya posisi terbaring terbalik tidak dilakukan karena kesulitan membaca nilai. Lalu lanjutkan dengan review jurnal ke-8, proteksi memori dan CPU terhadap kesalahan program pada sistem operasi. Judulnya Informatika Bandar Lampung. Volume halamannya 11/2 dan halamannya 110 tahun 2011. Tulis Septilia Avida. Tujuannya untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan dan tak akibat adanya akses data secara konkuren. Metode penelitiannya agar instruksi dapat dilakukan secara cepat, maka harus diusahakan instruksi tersedia di memori pada hierarkis kecepatan akses lebih tinggi. Objek penelitiannya Central Processing Unit atau CPU. Menciptakan kebaikan penunjuk kerja dan sekaligus menimbulkan persoalan karena sistem berjalan tanpa membagian sumber daya dan suatu kesalahan di dalam program hanya akan menyebabkan masalah pada program tersebut. Kelebihan penelitiannya, ketika kesalahan program muncul, sistem operasi harus menghentikan secara tidak normal program tersebut, memberikan kesalahan yang tepat dan membebaskan memori yang dipakai oleh program tersebut. Dan kekurangannya, tetapi dengan adanya pembagian sumber daya banyak pasti dapat digunakan karena terjadinya suatu kesalahan dalam suatu program. Langsung review ke-9 atau jurnal 9, judulnya Sistem Mendukung Keputusan Pemilihan Restoran di Kota Bengkulu dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis sistem operasi Android. Jurnal Rekrosrip Bengkulu. Volume dan halamannya 2/1 dan halamannya 108. Tahun 2014. Penulis Vera Pupsita, Ariel Pastresia, dan Desi Andreuswari. Tujuannya untuk memutuskan mengunjung restoran yang lebih diutamakan. Kriterianya seperti menambahkan harga, fasilitas, suasana, daya tampung, dan khas makanan. Metode penelitiannya pun penyelidikan hati-hati, sistematika dan terus-menerus terhadap sesuatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dan segera untuk keperluan tertentu. Objek penelitiannya Simple Additive Weighting atau SAW. Sistem pendukung dan keputusan yang dibangun ini telah berjalan pada sistem operasi Android, memiliki kategori baik dan segi tampilan. Kemudian kemudahan penggunaan dan aplikasi juga dilengkapi dengan peta 30 restoran sebagai informasi penunjukan lokasi restoran. Kelebihannya, pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java dan Android 23 SDK dengan menggunakan bantuan AD Eclipse 3.5, Galileo serta database SQL. Kekurangannya, pendukung keputusan ini hanya memproses 30 restoran yang ada di Kota Bengkulu. Aplikasi sistem pendukung keputusan hanya memasukkan nilai bobot dari pengguna dan peta yang ditampilkan sebagai petunjuk. Restoran tidak mendeteksi jarak terdekat dari titik pengguna ke restoran. Dan yang terakhir, saya mereview jurnal ke-10 dan berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 45 revisi 2011 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Stikes Muhammadiyah Manado. Jurnal Bakala Ilmiah Evaluasi Manado, volume dan halaman 15/3 dan halaman 1-14 tahun 2015. Penulis Wahyu Revi, Kres Bemoginagoe, Hensi Wokas. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan Stikes Muhammadiyah Kota Manado, apakah sudah menerapkan PSAK nomor 45 revisi 2011 pada kajian keuangannya. Metodenya penelitian deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih, dan membuat perbandingan untuk menghubungkan dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk verbal dalam sistem menggunakan teknik statistik. Artinya Stikes Muhammadiyah Manado. Hasil penelitiannya, Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado adalah suatu pendidikan yang tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan. Kelebihannya, Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado adalah suatu pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan juga. Kurangnya, Stikes Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam penyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Dan inilah review jurnal saya dari review jurnal pertama sampai yang ke-10. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan, karena
kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.